Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk IMK 2000 Baiklah, ini pada ini sudah kesempatan ini dipastikan saya akan bahwa memaparkan materi listing 100% terkait maksimal dalam eh, PIMK 24L2 dan sedikit jadi membahas terkait PIMK 24 DS2 alasan atau penerapan lima daftar sampelnya dan nanti. selama masih ada tersedia Bentar, saya akan share screen di terlebih dahulu. dokumen tersebut. Jadi kita tidak memberikan lebih dari 100%. Jadi kalau tidak memberikan tambahan lagi gitu ya. Jadi kalau nanti memang cadangannya sudah habis, maka nanti bisa dianggap non-respon. Oke, Kemudian pertama kali saya akan membahas pilih sedikit perbedaan antara kuesioner tahun lalu dan kuesioner tahun ini. KBLI 23 Yang mana pada tahun ini kita sudah menggunakan CAPI, sedangkan tahun lalu kita masih menggunakan PEPI. Kemudian untuk penomoran, sebagai besar kita masih menggunakan penomoran yang lama. Jadi walaupun nanti blok 2 di sini saya jadi hapus ya, tapi kita akan nanti tetap blok 1, blok 3, dan seterusnya. Karena nanti agar mempermudah teman-teman pengolahan agar tidak berubah judul kolom di database-nya, sehingga kita akan tetap menggunakan penomoran seperti nomor di penggunaan PEPI. Di sini sudah tidak ada lagi ringkasan karena nanti akan digenerate langsung oleh program. Kemudian sebagian besar validasi yang dahulu di listing menggunakan PEPI cukup menyusahkan untuk petugas, bahkan untuk beberapa petugas yang sudah sering pun kadang karena validasi yang membingungkan dia masih salah untuk menentukan harus kemana dan kemana. Tapi karena sekarang sudah menggunakan CAPI, insya Allah untuk semua validasi lebih dipermudah dan hanya akan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan rule-nya masing-masing. Kemudian di tahun lalu kita ada menambahkan terkait NIB dan NIB ditanyakan hanya pada usaha yang memiliki menjawab iya di NIB-nya dan disalin di blok yang berbeda karena keterbatasan dari kertas yang kita gunakan di tahun sebelumnya. Sedangkan sekarang kita sudah menggunakan CAPI sehingga tidak ada kendala terkait kertas yang digunakan sehingga bisa dimasukkan ke langsung di bawah pertanyaan NIB tersebut jika usaha IMK memiliki NIB seperti yang terlihat di gambar berikut. Selain itu perbedaan berikutnya adalah pada kegiatan utama. Jika dulu di PEPI kita hanya menjawab kegiatan utama dalam satu pertanyaan, sekarang kita akan membaginya menjadi 3 poin pertanyaan, sama seperti di sampel atau di pencacahan sampelnya, agar mempermudah teman-teman daerah ketika mengidentifikasi KBLI yang sebenarnya, terutama teman-teman pengawas, agar nanti di kantor bisa dengan jelas mengisi KBLI bahkan tanpa menanyakan lagi kepada petugasnya jika memang informasi yang dijelaskan sudah cukup jelas. Nanti detailnya akan saya bahas di pembahasan yang poinnya tersendiri. Oke, sekarang kita akan langsung lanjut ke pedoman pengisian kuesioner VIMK 24L2. Nanti untuk rincian 101 sampai dengan 107 akan langsung muncul sesuai dengan prelis yang sudah diisikan dari hasil DSBS. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengisikan. Tapi untuk beberapanya masih bisa diedit. Barangkali nanti ada kekeliruan. Tapi yang ini tinggal bisa langsung diabaikan saja buat teman-teman karena nanti akan langsung keluar otomatis. Mungkin nanti kalau ada perbedaan antara playlist yang sebenarnya dengan playlist yang ada di sini mungkin bisa dilaporkan ke teman-teman pengawas dan admin sehingga nanti akan diteruskan ke teman-teman subject matter dan tim metodologi. Tim SIS, maaf. Kemudian untuk 108 masih sama seperti sebelumnya terkait sentra. Konsep senternya tidak berubah, di mana jika ada silakan dipilih. Mungkin perbedaannya adalah di
navigasi ketika menjawab iya. Karena kalau dahulu ketika jawab iya diisikan di 109 pada 5 isian sentra teratas. Sedangkan untuk sini karena sudah menggunakan CAPI, maka konsep sentranya bisa ditambahkan sebanyak yang teman-teman dapatkan. Jadi bisa dimasukin, tinggal menambahkan fitur plus seperti gambar di share screen. Jadi bisa ditambahkan sebanyak sentra yang ada. Jika di situ kebetulan ada dua sentra di kasus tersebut, silakan diisi lebih dari satu. Nah, nanti jika memang eh, ada, bisa diedit dan ditambahkan di 109. Seperti berikut terlihat jika dia ada sentra tahu. Nah, untuk mengisinya setelah ada, jangan lupa diklik entry untuk mengisi. Nanti ada produk utama, kemudian ada kode KBI 2 digit, kemudian ada muatan usaha, dan ada nama instansi pembina. Khusus instansi pembina, kita udah men-set agar tetap terisi. Jadi jika memang nanti tidak ada sentra, teman-teman bisa menuliskan dengan strip sesuai dengan instruksi yang kami sediakan di bawah pertanyaan. Jadi jika tidak memiliki nama instansi pembina, tuliskanlah strip. Nah, kita kembali lagi, jelaskan tadi konsep awalnya. Untuk produk utama, kalau dia memang sentranya terkenal, silakan tulis sentra apa. Jadi misalnya ada palangnya, silakan dituliskan. Jika ada, silakan tulis sesuai dengan nama sentra. Kemudian di produk utamanya, ya sesuai dengan produk apa yang dihasilkan. Cukup satu saja produk utama. Kalau memang ternyata dua, ya boleh koma. Tapi sebisa mungkin jangan sampai 3, 4 biji koma ke belakang ya, walaupun bisa diisikan banyak, tapi yang utama aja. Jadi jangan kebanyakan. Kode KBI 2 digit saya rasa cukup jelas. Nanti ada sesi pembahasan lagi terkait kasus batas dan lain-lain yang akan disampaikan esok hari. Kemudian muatan usaha, eh, silakan diisi sesuai dengan jumlah muatannya. Mungkin memang di awal-awal hanya sebagai eh, kira-kira karena belum tahu. Dan ini hanya akan ditanyakan pada usaha pertama saja. Jadi ketika nanti Bapak Ibu masuk ke usaha kedua, maka pertanyaan 108 ini tidak akan muncul lagi. Jadi dia hanya akan ditanyakan di usaha pertama aja. Jadi cukup sekali menanyakan sentra. Jadi dia tidak akan berulang untuk pertanyaan sentra ini. Oke, sekarang kita lanjut ke penataan bangunan. Jadi blok tiganya. Kalau di kuesioner PP. Jadi blok 2, walaupun blok 2 tidak ada di kuesioner ini, kita tidak menggunakan blok 2. Nanti sesuai saya jelaskan agar mempermudah teman-teman pengolahan agar tidak banyak berubah terkait nama kolom, judul kolom di database-nya. Nomor segmen saya rasa tidak ada perubahan dari yang sebelumnya. Silakan ditulis, ada 3 digit, sama seperti eh, yang sudah-sudah. Jadi tidak ada perubahan, hanya perubahan ke mode PEPI saja. Nah, kita di sini akan memberikan rambu-rambu bantuan. Jadi yang di atas ini ada infinity tulisannya Bapak Ibu ya, karena memang belum terisi. Nanti kalau terisi satu, maka ketika Bapak Ibu mengisikan kode kedua, misalnya mengisikan rumah tangga kedua, usaha kedua, maka akan muncul nomor urut di sebelumnya. Jadi kita bisa tahu nanti isi berapa lagi sih setelah itu. Jadi nggak perlu bolak-balik eh, bolak-balik antara nomor satu dengan nomor yang lain. Jadi tinggal dilihat, oh ini nomor satu, berarti setelahnya nomor dua. Oh tadi nomor 11, berarti sekarang nomor 12 untuk bangunan. Oh kalau segmen tadi satu, berarti sekarang masih satu lagi. Berpindah dua, jadi akan terlihat. Jadi untuk membantu Bapak Ibu ketika akan mengisikan isian di 301, 302, dan 303. Nah, 302 adalah nomor urut bangunan fisik, sama juga konsep bangunan fisik tidak berubah. Yang pasti ketika Bapak Ibu terlewat, silakan mengisikan tambahan huruf di ujungnya seperti yang sudah diakomodir. Nah, nanti jika memang ternyata melontak, melompat, jangan khawatir karena nanti nomornya itu bisa kita sort sebenarnya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu kelewat rumah yang satu, tapi sadar nih pas di rumah yang ketiga. Nah, rumah ketiga langsung aja tulis tiga nggak apa-apa. Jadi nggak perlu tulis dua,
rumah yang kelewat satu satu A gitu. Kalau memang sadar kelewat kalau lagi ngisi, silakan aja isi yang pertama satu, rumah tersebut tiga, nanti yang kedua dibalik lagi aja, pergi nyatat lagi yang dua. Jadi masih bisa di sort selagi bukan lompat dan baru sadar ketika dua rumah kelima gitu kan. Jadi kan urutannya biar tetap urut. Oke, sekarang konsep bangunan sensusnya sama dengan bangunan fisik. Jadi kalau nanti ketemu ada usaha-usaha yang memiliki eh, apa yang kelewat, maka silakanlah tambahkan huruf di ujung. Jika kalau dia kelebihan dua, kelewat dua, dua ya silakan 20A, 20B, kelewatan 3 ya tambah lagi 20C. Sebanyak rumah yang terlewat. Kemudian di sini ada 304 terkait dengan penggunaan bangunan. Jadi di sini isiannya adalah ketika kita pilih campuran ataupun tempat tinggal, maka nanti akan langsung lompat ke 307. Nah, jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu memikirkan ketika isi campuran tempat tinggal kita kemana lagi ya, karena dia udah divalidasi oleh teman-teman. Sehingga ketika mengisi jawaban apa, validasinya akan terus mengikut ke isian yang harus diisi. Adapun konsep dari bangunan tempat tinggal di sini, eh, saya rasa sesuai dengan namanya, bangunan tempat tinggal. Nah, jika nanti ketemu rumah ibadah, sekolah, atau kantor, tapi ternyata di situ ada tempat tinggal, maka bisa dipisahkan juga tuh, dicatat juga. Ternyata di situ ada tempat tinggal. Misalnya satpamnya dia tinggal di situ, atau ternyata ada ibu kantin tinggal di situ. Barangkali ternyata rumah itu secara kebetulan terpisah, dia adalah mengis usaha IMK. Barangkali ternyata satpamnya diam-diam dia jualan apa gitu, bikin apa di situ. Misalnya dia bikin bikin parang di situ, misalnya dia bikin gelang di situ. Kita kan nggak tahu ya, kalau memang ada silakan dicatatkan. Kemudian ada bangunan sensus campuran. Nah, bangunan sensus ini adalah digunakan untuk tempat tinggal yang sebagian usahanya itu di situ bergabung dengan tempat tempat tinggalnya. Jadi yang sering itu kayak usaha jahit ataupun yang mungkin yang tidak kelihatan adalah usaha nganyam. Karena dia mungkin secara kasat mata dia tidak punya tempat tinggal khusus. Tapi memang seringnya dia menggunakan ruang tamu sebagai tempat untuk menganyam. Maka walaupun tidak punya ruang khusus, tapi dia memang selalu di situ mengerjakan sesuatu, maka kita akan anggap sebagai bangunan sensus campuran. Kemudian bangunan tempat tinggal sesuai dengan namanya, maka ketika belum dihuni, dia tetap sebagai tempat tinggal. Kecuali memang lagi dibikin, baru dibikin pondasinya segala macam, maka bisa dimasukkan ke bangunan bukan tempat tinggal. Oke, kemudian ketika dia diisikan tempat tinggal, maka dia nggak lompat kayak yang tadi. Yang tadi kan lompat ke 307. Nah, kalau yang ini dia akan mengurutkan ke 305. Nah, 305 ini ada 3 poin. Sama seperti tahun sebelumnya, kita memberikan tiga poin. Yang pertama, ia berproduksi selama periode setahun. Yang kedua, berproduksi tapi tidak bisa memberikan informasi usaha. Nah, ini saya coba tekankan agar tidak terjadi seperti tahun lalu. Jadi beberapa kejadian di tahun lalu itu teman-teman daerah nanyakan, ini bisa nggak ya jadi sampel yang kode dua ini ya, kode yang kedua walaupun nggak ada kode ya, maksudnya pilihan kedua. The eligible sampelnya adalah yang kode satu aja Bapak Ibu, yang berproduksi selama setahun yang lalu dan dia bisa memberikan jawaban. Nah kalau yang kode dua ini adalah ketika dia memang sangat urgent, memang tidak bisa memberikan jawaban, entah karena dia itu tiba-tiba tidak ada di wawancara, memang menolak segala macam, KBLI-nya bermasalah atau apa. Tapi bukan hanya alasan-alasan yang kira-kira kalau Bapak Ibu usahakan, teman-teman petugas usahakan, bisa nih ternyata diwawancara. Jadi bukan begitu. Yang kode 2 ini memang dia nggak bisa memberikan informasi. Nah, biasanya kode 2 ini kita terapkan ke usaha-usaha yang mungkin dia 4 bulan lalu terakhir berproduksi. Terus ditanyakan, Bapak masih ingat enggak 4 bulan lalu bikin apa aja? Oh, saya lupa kalau 4 bulan lalu karena udah lama sekali saya nggak nyatet.
Nah, itu yang kita masukkan ke kode 2. Bukan yang, oh saya lagi sibuk, saya lagi apa, saya nggak mau diwawancarai. Itu masih bisa diusahakan kan Bapak Ibu. Itu idealnya ya. Itu saya bicara di atas meja. Mungkin di lapangan situasi dan kondisi Bapak Ibu lebih mengerti. Tapi jangan sampai nanti tiba-tiba muncul, oh ini sampel di wilayah ini kurang. Tapi bisa kok Pak, kode 2 ini kami usahakan di wawancara. Berarti kan dari awal kode 2 ini dia harusnya kode 1, bukan kode 2. Jadi jangan sampai yang harusnya kode 1, karena dari awal dirasa, susah nih dia wawancara, langsung aja kode 2. Jadi bukan begitu konsepnya Bapak Ibu. Jadi kode 2 ini, pilihan kedua ini adalah ketika dia berusaha, tapi mungkin, oh dia wawancara, berusaha 6 bulan yang lalu. Kalau saya tanya, mungkin dia tidak punya pembukuan, mungkin jawabannya pun lupa. Akhirnya kalau saya wawancara pun nanti banyak yang kosong isiannya. Jadi itulah kode 2. Kan kalau dia ternyata, eh ini kayaknya susah nih, rumahnya galak nih yang punya. Oh ini susah kayaknya nih, segala macam. Ah itu bukan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tekankan lagi agar tidak kejadian seperti tahun-tahun sebelum kemarin, tahun kemarin. Nah untuk periode, sedikit lagi saya tekankan, kita sudah cetak kuesioner, teman-teman daerah sudah cetak kuesioner, dan di kuesioner adalah periodenya bulan Juni 2024. Di kuesioner tercetak. Jadi diingat nanti ketika nyacah, periodenya adalah Juli 2023 sampai dengan Juni 2024. Jadi bukan Agustus 2024 ya Bapak Ibu. Juli 2023 sampai dengan Juni 2024. Itu periode pencacahannya. Jadi dia aktif selama bulan itu, setahun itu. Oke, saya lanjut lagi. Tadi ini sudah saya jelaskan, ketika dia kode 2, maka dia akan langsung pindah menanyakan nama usaha dan alamat lengkap. Jadi kita nggak perlu nanya banyak informasi ketika pilihan 2, tapi dia tidak masuk ke eligible sample. Pilihan 3 dia langsung stop, nanti lanjut ke catatan. Oke, kita kembali lagi ke yang ketika mengisi campuran dan tempat tinggal. Jadi ketika dia mengisi ini, maka akan mengisi 307. Nah, jika dalam satu bangunan tersebut ditempati oleh 2 rumah tangga atau lebih, maka bisa diisikan masing-masing terpisah. Jadi nomor bangunan segmennya sama, bangunan fisiknya sama, nomor bangunan sensusnya sama. Nanti beda nama kepala, kepala rumah tangga. Saya akan isi jadi 2 biji, 2 baris, 2 kali listing berarti di rumah tangga tersebut. Oke, ini jadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian akan lanjut ke 308. Konsepnya sama dengan yang tadi. Kalau tadi konsepnya adalah usaha tersebut, kalau sekarang adalah apakah ada ART lain yang berusaha di IMK. Kode 1, 2, dan tidaknya, pilihan 1, 2, dan pilihan tidak, itu sama dengan konsep yang tadi yang saya jelaskan. Kalau satu dia berproduksi di bulan Juli 2023 sampai dengan Juni 2024, 2 itu sama juga, tapi dia tidak bisa memberikan informasi kegiatan usaha dengan catatan tadi ya, tidak bisa memberikan itu karena mungkin dia kelamaan produksinya bulan, entah bulan kapan, bukan karena dia galak, bukan karena susah diwawancara atau segala macam. Nanti ibaratnya makanya kalau kode 2 akhirnya kepilih sampel dan dia susah diwawancara dan segala macam, udah diusahakan nggak bisa-bisa, masih ada opsi ganti sampel, tapi dia masih masuk ke target sampel. Ini sudah saya jelaskan juga tadi. Oke, kemudian eh, tempat usaha. Di sini ada 3 konsep tempat usaha. Di bangunan sensus ini, keliling atau kaki lima, dan di bangunan sensus lain. Nanti jika 310 ini dia milihnya di bangunan sensus lain, maka dia tidak masuk ke eligible sample. Kenapa? Karena kita akan mencacah blok sensus itu aja. Jadi kalau kemudian ternyata sampelnya di blok sensus lain, ya udah kita nggak usah urus, walaupun dia ada usaha tersebut. Kalau dia di bangunan sensus ini dan di keliling atau kaki lima, maka dia akan masuk ke eligible sample. Kemudian apakah dia sumber penghasilan utama?
di rumah tangga, maka silakan iya jika tidak, iya jika iya dan tidak jika tidak. Konsep di rumah tangga ini saya kasih contoh, jadi misalnya ada ibu-ibu, dia itu tidak bekerja seringnya di rumah atau ibu rumah tangga, tapi kebetulan karena nganggur di rumah, dia itu bikin kue. Bikin kuenya itu semutnya aja. Jadi oh ada yang lagi bikin nih jual, ada yang mau nih jual. Jadi bukan usaha utama. Walaupun itu adalah penghasilan utama ibu itu, tapi bukan usaha penghasilan utama di rumah tangga tersebut. Jadi mungkin penghasilan utama dari ibu itu adalah dari bapaknya kan, dikasih uang dari suaminya. Jadi ibunya itu adalah penghasilan sampingan di rumah tangga tersebut untuk membuat kue. Walaupun secara konsep ibunya yaitu ya ini penghasilan utama saya, tapi secara rumah tangga maka penghasilan utamanya adalah dari bapaknya tadi. Maka jawaban di sini 311 adalah tidak. Kalau untuk kasus ibu tadi. Kemudian, apakah memiliki NIB? Saya rasa cukup jelas. Jika iya, silakan diisi. Jika tidak, silakan diisi tidak. Ketika iya, maka akan ditanyakan nomor NIB. Jika kebetulan orang yang diwawancara itu tidak tahu ataupun tidak mau memberikan, maka bisa diisikan dengan full 9 sampai 13 digit. Jadi, jika dia tidak mau ataupun tidak tahu, silakan diisikan kode 9 sampai ke ujung sebanyak 13 digit. Oke, kemudian nama usaha atau perusahaan, mohon Bapak Ibu diseragamkan ya. Jadi pertama jika dia usahanya itu memang ada tertulis, misalnya kayak jelas tuh di sini kayak kasih contoh Restu Mandiri, memang itu nama usahanya, silakan diisi. Kalau kebetulan nggak punya CV atau PT, jangan taruh di depan, tapi taruhkan di belakang. Kalau memang ternyata nggak ada, nggak punya nama sama sekali, silakan isi dengan usahanya ditambahkan nama yang punya. Nah, pakai kurungnya kompak Bapak Ibu ya, pakai kurung siku. Jadi jangan ada yang pakai kurung biasa, jangan ada yang pakai tanda petik, jangan ada pakai petik dua. Jadi disamakan semua. Jadi pakai kurung siku. Karena akan mempermudah teman-teman pengolahan mengidentifikasi mana yang punya nama, mana yang tidak. Jadi jangan jangan inisiatif sendiri, disamakan konsepnya. Jadi semua Selindo itu sama, produknya apa, yang milik siapa, pakai kurung siku. Untuk alamat, saya rasa dibuat walaupun di sini kita tulis adalah alamat lengkap sampai RT RW segala macam, cukup diisikan ibaratnya sampai nanti kurang lebih kalau petugas yang nyacah beda dengan petugas listing, dia tahu nih rumah ini di mana kalau aku pilih sampel. Jadi dia bisa lihat informasi di sini, oh ini nih rumah yang kepilih, bapak ini, ibu ini. Jadi walaupun mungkin nanti nggak lengkap-lengkap sekali, tapi alamat ini digunakan untuk siapa tahu nanti petugas listing beda dengan petugas pencacahan. Ketika dikasih alamat ini, dia bisa tahu rumah Pak Tugas itu ada di apa, sampelnya ada di mana. Idealnya memang lengkap, tapi beberapa kan kadang cuma nama RT doang, nama desa doang, nama dusun doang. Silakan diisi oleh Bapak Ibu. Tapi yang penting membantu ketika petugas listing berbeda dengan petugas pencacahan. Oke, sekarang kegiatan utama udah saya bahas di awal tadi. Ada perubahan yang dulu cuma satu biji ditanyakan sekarang akan menjadi tiga kali, tiga pertanyaan, sub pertanyaan. Nah, saya tekankan lagi di sini, jangan inovasi. Jadi kolom pertama itu cukup isi kayak contoh di sebelah menjahit. Jadi jangan jangan lagi menjahit baju dari kain. Cukup kata menjahit aja. Jadi di produk utamanya baru tulis baju, di bahan baku baru tulis kain. Itu idealnya. Kalau ternyata dia kayak air galon, kegiatan utamanya berarti eh, memproduksi air galon. Ya bahan bakunya air. Pokoknya jangan inovasi tiga kali menyebut baju gitu. Jadi di atas itu menjahit baju, produk utamanya baju, bahan bakunya baju dari kain misalnya. Jadi tiga kali menyebut kata baju. Itu bukan bukan apa yang kita inginkan, tapi biar menyederhanakan ketika teman-teman melakukan pemeriksaan. Kadang ada juga yang cuma nulis satu biji soalnya air galon,
makaroni, segala macam. Jadi kita agak kebingungan kalau memeriksa di atas meja untuk teman-teman pengawas. Tapi kalau tiga begini, kita harapkan bisa membantu teman-teman pengawas mengisi KBLI tanpa harus menanyakan ke petugas itu lagi. Nah, kemudian kalau ternyata dia punya banyak usaha, bisa dipisahkan, silakan dibagi dua kali pertanyaan berarti. Jadi dua rumah tangga tersebut kita tanya sebagai dua kali pertanyaan. Tapi kalau dia tidak bisa dipisahkan secara administrasi dan segala macam, maka urutan penentuan usaha mana yang kita pakai sebagai usaha tersebut. Pertama, produk yang memiliki jasa terbesar, nilai terbesar, maaf. Kemudian kalau nilainya sama, lihat volumenya. Kalau volumenya sama, lihat waktu terlama. Kalau semuanya pun sama, maka silakan kita kembalikan ke responden mana yang Bapak mau utama, pakai sebagai yang utama. KBLI 2 digit saya rasa cukup jelas pengisiannya, tinggal dipilih saja. Tapi untuk identifikasinya nanti silakan hati-hati dan akan kita bahas lebih lanjut nanti di kasus batas yang akan disampaikan Bu Yani di esok hari. Semoga Bapak Ibu menyimak juga. Kita juga udah pernah menyelenggarakan sesi khusus kasus batas di awal triwulan 1 tahun ini. Mungkin dengan itu bisa membantu sedikit agar KBL-KBL yang dipilih masih tidak salah gitu ya. Walaupun ideal itu kondisi ideal dan kami yakin pasti agak susah agar KBL itu tidak ada yang salah. Nah, memang petugas pun eh, mungkin banyak yang baru dan agak kesusahan mengisi KBI 2 digit deskripsi sehingga ketika menerangkan KBI 2 digit akan terjadi kesalahan. Oke, kemudian jumlah pekerja saya rasa cukup jelas termasuk pemilik usaha. Kalau dia kurang dari lebih dari 20, maka Bapak Ibu tidak perlu mengganti jadi 19. Misalnya ketemu nih usaha berapa jumlah petugas pekerjanya 25, maka tidak perlu kita kembalikan ke 19. Langsung dihapus aja semua hasil wawancara tadi, maka ini bukan masuk eligible sampel IMK. Jadi jangan dipaksakan mentang-mentang dia usaha, diisikan, kelebihan nih, tenaga kerjanya ada 25, ke 19 saja, itu jangan. Tapi dia ketika dia kelebihan 19, maka sederet itu kita hapus pertanyaannya ganti kayak, berarti bukan usaha IMK. Berarti di 305 atau 308 akan terfilter menjadi tidak, bukan berusaha kode 1 maupun kode 2. Oke, kemudian untuk modal usaha, modal atau aset ini adalah kondisi di akhir tahun, ya kan? Tapi saya rasa sebagian besar sampel untuk IMK dia masih di kode eh, mikro, hampir sebagian besar. Mungkin ada beberapa yang lebih, tapi dia masih di konsep kecil. Jadi makanya kalau kemarin sama UMKM ketika konsi konsi tahun lalu untuk IMK semuanya masuk ke UMKM karena dia tidak akan masuk ke besar. Walaupun di sini eh, masih kita tanyakan juga ya sampai besar juga, tapi sebagian besar dia akan kejawab mikro. Ya beberapa mungkin ada yang kecil. Oke, nanti kita tambahkan ada di sini penambahan dari kuesioner yang sebelumnya terkait koordinat. Kalau tahun lalu kita menggunakan Microstat, karena kita masih menggunakan PEPI, di tahun ini kita sudah beralih menggunakan KPI-nya langsung menandakan koordinat di lokasi usaha tersebut. Kemudian di foto usaha tersebut, idealnya Bapak Ibu kalau memang bisa, silakan foto produk usahanya agar bisa membantu teman-teman pengawas mengidentifikasi usaha apa sih. Itu pertama. Tapi kalau usaha kan kadang kalau konsep listing kita kan nggak masuk ke rumahnya mungkin ya. Kadang di depan rumah pun bisa selesai. Dan kalau harus Bapak Ibu pengusahanya mengambil produknya mungkin agak kesusahan juga kalau semua rumah disuruh punya produk difotoin. Kalau memang tidak bisa, silakan foto bangunan usahanya.
Setidaknya walaupun tidak membantu KBLI, foto tersebut bisa membantu teman-teman untuk datang lagi ke situ ketika terpilih sebagai sampel. Jadi pertama foto produk membantu identifikasi. Kalau nggak bisa silakan foto aja rumah usahanya. Jadi minimal membantu teman-teman petugas untuk datang lagi ke situ tahu rumahnya yang mana. Oke. Untuk pengisian sudah. Sekarang kita akan lanjut ke pedoman pemeriksaan kuesioner. Jadi di sini ada beberapa pedoman yang harus ditaati oleh teman-teman PML sebelum mengapprove. Pertama, diperiksalah e-formnya agar PCL ketika setelah submit tidak mengganggu seluruh responden dalam SLS yang menjadi tanggung jawab dan dikirimkan ke PCL oleh PCL. Kemudian utamakanlah pemeriksaan pada yang berstatus error. Nah, di sini kita sudah bikin nih di IMK nanti rekapnya itu yang muncul itu adalah usaha-usaha semua, tapi di kolom tertentu dia mengidentifikasi mana sih usaha IMK, mana sih rumah tangga biasa dari jumlah pekerja dan KBLI. Jadi nanti Bapak Ibu cukup mengecek awal-awal Bapak Ibu pengawas mana sih yang IMK tadi berdasarkan yang keisi KBLI dan keisi juga eh, tenaga kerja. Nah, itu nanti yang dicek. Kalau yang rumah tangga biasa mungkin bisa diabaikan kalau memang waktunya tidak cukup. Karena kebayang kalau nanti ada 200 rumah yang IMK cuma 10, kalau harus buka satu, satu per satu dicek, maka akan memakan waktu yang lama. Jadi cukup dicek dulu yang, ini industri, saya cek dulu. Oke, submit, saya approve, segala macam. Kemudian periksalah terkait kelengkapan, konsistensi, kewajaran, dan keakuratan isian dari satu responden. Kemudian masalah insalisasi, saya rasa teman-teman daerah sudah sering menggunakan KEPI, apalagi teman-teman produksi, beberapa bahkan di EMK terus satu pun kita sudah menggunakan KEPI, jadi masalah install, masalah submit dan segala macam saya rasa sudah dipahami. Mungkin masalah teknisnya yang sering di lapangan nanti ya, ternyata ini nggak cocok di approve, nggak masuk segala macam. Mungkin nanti itu yang ditanyakan ke teman-teman eh, pusat atau adminnya nanti ya. Tapi kalau terkait cara-caranya saya rasa udah bisa. Nanti berarti ketika teman-teman kabupaten kota ingin menyampaikan ke petugas, saya rasa sudah lebih ahli dibanding teman-teman di pusat karena teman-teman yang sering menggunakan aplikasi KEPI di lapangan. Terkait tanda seperti berikut, mungkin ini contoh aja yang kanan, tapi bukan punya industri ya. Tapi nanti akan kita ganti nomor blok sensus, nomor bangunan sensus, nomor bangunan fisik, nomor bangunan sensus, terus ada tenaga kerja sama KBLI. Jadi nanti usaha-usaha yang IMK-nya mana, yang bukan IMK mana, akan terjaring teman-teman Bapak Ibu untuk usaha-usaha yang punya KBLI. Jadi kalau mau cek, langsung aja dulu ke yang punya KBLI itu, diklik, dicek. Yang lain tinggal submit aja kalau dia bukan industri. Oke. Saya rasa dengan gambaran cukup jelas. Nanti silakan di reject kalau belum lengkap. Silakan upload juga sudah sesuai. Untuk pemenusakan isian, nanti 101 sampai 107 terisi otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyosokkan. Paling nanti kalau tidak sesuai dengan DSBS yang sesuai yang seharusnya diterima, silakan dilaporkan ke teman-teman admin agar nanti bisa ditindaklanjuti apakah ada perubahan dan segala macam. Kemudian sentra industrinya pastikan terisi. Peminatnya kalau tidak ada, maaf, bisa diisi tidak ada, bisa diisi strip. Jadi jangan dikosongkan. Karena memang nggak bisa kosong. Lanjutkan 301 sama 303 dicek apakah sudah berurut, apakah ada yang bolong, yang kosong, kelewat, 1, 2, 3 ya tiba-tiba 7, 4, 9 tidak ada, bahkan setelah di sort memang tidak ada sama sekali. Silakan diperbaiki, eh, diatur agar nanti ketika diisi bisa sesuai dengan terurut.
304 dicek jenis bangunannya apakah sudah sesuai. 305-nya terkait validasinya apakah sudah sesuai. Sampai akhir 319 apakah memang sudah sesuai dengan validasi yang ada. Kemudian untuk 314 nama usaha dan pengusahanya silakan diisi sesuai dengan kesepakatan tadi. Kalau dia punya nama, silakan diisi sesuai nama yang ada. Kalau dia punya PT, CV, dan lain-lain, UD, dengan segala macam, isi di ujung. Jadi jangan di depan. Jangan PT Sumber Makmur, jangan jangan di depan PT-nya. Pindahin ke belakang, Sumber Makmur, PT. Ya kan? Kalau ternyata dia nggak punya nama, misalnya tahu tahu terus tanda kurung siku fulan tutup siku. Oke, terus 315-nya walaupun di sini dibilang lengkap saya sudah jelaskan, usaha alamat ini membantu kalau nanti ternyata petugas yang nyacah beda dengan petugas yang sebelumnya listing, jadi bisa memudahkan teman-teman menemukan rumah tersebut dengan alamat yang sudah dituliskan. Kemudian poin berikutnya adalah terkait tulisan kegiatan utama, bahan baku dan produk. Jadi silakan diisi satu kata aja, membuat, memproduksi, jangan ditimpa semuanya di tiga kali jawab. Jadi biar sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu hasilnya. Terus KBL-nya silakan dicek sesuai belum dengan deskripsi yang sudah ditulis dan pastikan isian seluruhnya sudah benar. Oke, sekian pemaparan dari saya. Saya rasa cukup. Saya kembalikan lagi ke moderator.